Jadi sebenarnya nggak ada sih kalau yang zone kuat atau super kuat yang pasti gitu ya. Kenapa tadi aku bilang gitu sebenarnya karena ini adalah demand daily kan, Iya. satu demand daily ya. Kalau daily gampang liatnya. Kalau kayak di 30 kayak gitu kan. Ada Ya, apalagi yang ada weeknya itu kayaknya gimana gitu. nah ini demand daily dan sebenarnya ini eh, udah reject gitu ya. Ini udah reject. Reject kan salah satu sebenarnya market up gitu ya. Salah satu sign lah gitu ya. Cuman kan ya Ya. itu nggak tahu namanya market gitu ya. Cuman kan namanya sentimen kan tetap bearish gitu ya. Yang pasti kita eh, coba cari tahu probabilitas kita yang di market. Oke. Nah, kita turun ke time frame 60. Di lower time frame 1822 itu adalah support ya. Di 1822 itu adalah support yang sekaligus sebagai demand control gitu ya. 1822 ini support dan Ya. demand control. Nah, kenapa demand control gitu ya? Kenapa demand control? Karena dia di sini juga sebagai fungsinya adalah swap zone ya. Di sini adalah nah ini ada SBR ya, support become resist, resist become support. Nah, ini zone atau biasanya sebenarnya disebutnya key level sih. Jadi Ya. confluence di area sini tuh besar banget nih kok gitu. Oke. Nah, ada apa aja Setuju. tadi ya? Ada SBR, kedua email, yang ketiga support. Support ya demandnya demand daily lagi. Nah di sini makanya kalau harga coba ke Mas, sini, Mas, aku mau nanya, kenapa Mas, maksudnya antara nama support dan demand itu kenapa Mas bedain? Maksudnya gimana? Bukannya itu hal yang sama gitu tuh gimana? berbeda. Jadi support itu kan adalah sebenarnya support resist itu adalah area-area key level gitu ya. Cuman ada yang namanya support support resist yang minor ya. Minor itu adalah di lower time frame-nya. Ada yang mayor. Mayor itu kan higher time frame. Nah, biasanya yang Mhm. mayor ini di masa lalunya juga create resist or support juga. Makanya kita ngebedain nih demand itu engulfingnya kok support resist pantulan-pantulannya body close yang selalu dilewatin harga gitu. Jadi Oh, jadi kayak gitu. demandnya kita anggap yang engulfing itu demand sama supply-nya itu yang engulfing itu. Ya, betul. Oke, Makanya oke. Kalau support bedain. resisten pantulan-pantulannya. Oke. Pokoknya support resist itu pantulan body-body lah ya. Nah, Ya. Tanya next. Mas, Yuk, kalau Mas Rifki bikin key levelnya lebih ke minor atau mayor? mayor. Aku dari daily H4 malah. Eh Daily coba sampai Hmm. Mas. H4 aja berarti H4 turunnya enggak Mas Margin. Jadi kalau Mas Satya lihat yang tadi pagi tuh aku nge-share di Facebook di IG, itu kan aku dari daily. Nah, jadi kita jangan pakai yang ini deh. USD-nya Coba coba ya, coba dihapus ulang. jangan dihapus ulang itu contoh. Buat lagi, buat lagi. Oke, jadi Biar pertama tuh, biar ngerti gitu loh Mas prosesnya. nah ini kan pertama nih ya, semalam gitu ya, semalam daily itu close-nya bearish ya, close Iya. body di bawah previous previous-nya dia gitu ya. Jadi kita punya support baru ya, situ. Oke, nah selanjutnya resistnya kan nggak berubah nih, resistnya nggak berubah, Iya. resistnya Ini nggak. ngomong daily, walaupun dia belum close, kita boleh ambil kesimpulan itu supportnya ya, walaupun hari Iya, ini belum close. Oke. kita anggap itu support dulu karena di 240 dia kan create pivot ya. Yo, ya benar. Nah, Oke. Ya, di 240 kita adjust nih Mas Satya. Kita adjust saja gitu. Oke, berarti di 182244. Oke. Nah, ini krusial satu. Nah, ini kita adjust lagi di sini ya. Kita adjust lagi di situ, oke? Nah, habis gini kan informasinya masih sedikit ya. Kita cuma tahu oke, ini range H4-nya nih. Range H4-nya 45 ke 22 ada 230 poin pips gitu ya.
Oke, next apa yang kita lakuin? Kita bisa ngelihat lagi nggak di sini ada apa? Oke, di sini ada support gitu ya, level support. Iya. Oke, nah ini support resist ya, ini level ya. Oke, ini kritikal juga nih, sering dilalui kan. Makanya harga pasti apa ya namanya? eh Menghargai area ini gitu ya. Oke, next. Kita udah punya gambaran kayak gini. Sekarang kita ke 60-nya. Oke, di 60-nya ada apa? Di 60-nya di sininya tetap ya. Tapi kita punya di tengah-tengah situ ternyata ada yang sering dilalui. 1828 ini. Nah, ini pernah jadi resist, pernah attempt tuh jadi support, terus jadi resist lagi, akhirnya di break gitu ya. Nah, ini makanya aku bilang, tadi kalau mau nge-buy sebenarnya di 1828 gitu, Kojo. Ini selalu udah break atas nih, tinggal nunggu konfirmasi aja. Tadi aku ikut juga kereta yang Tadi ini. di 18.30 loh, aku Nah, pikirnya. 18.30 enggak. Jadi aku akan tetap di 18.28 karena ini body-bodinya di sini semua nih. Nah, Oke, oke. patah-patahan candlenya close di situ. Tapi ini teman-teman perlu adjust lagi ya pakai brokernya ya. Kita ini lagi pakai Global Prime. Karena setiap broker pasti akan beda gitu ya. Even Exness or XM gitu ya. Aku yang pakai dua itu doang soalnya itu beda gitu. Exness sama HF sama. Exness sama HF kurang lebih sama gitu ya. Nah, itu teman-teman perlu adjust aja gitu. Buat validasi lah gitu. Siapa tahu teman-teman bisa dapat harga yang lebih murah gitu ya. Nah, next. Di sini teman-teman eh, dapat informasi apa lagi? Ada lagi ternyata ya. Di daerah di sini yang lebih sering. Nah, nih 18 ini. 18.38 ya. Oke. Jadi resist, jadi support, jadi resist, dan akhirnya break gitu ya. Ini nih fake out semua nih. Ini fake out ya. Jadi ini adalah SBR-nya juga 18.38. Nah, sekarang kita yang atasnya kita adjust lagi. Nah, yang ini kita adjust nih. Kita adjust. Nah, ini adalah areanya. Oke, nah ini mapping critical level di zone 200 pips tadi gitu ya. Gitu. Nah, ini yang Oh, teman-teman jadi dari 240 pip itu kita kita ini. Oke, oke. gitu. Jadi kita akan kita scalping gitu ya. Kita kan akan ngambil ya beberapa pips lah gitu kan. Di sini ada 80 pips gitu ya. Ini pair lain belum tentu bisa sejauh ini dan seenak ini ya. Seenak gold gitu maksudnya. Jadi Halo makanya Mas. aku nggak suka pair lain tuh karena ya gitu. 40 pip. Di sini berapa nih? 60 pips. Oke. Nah, sorry, sorry. Jadi ini yang biasa aku lakuin ketika ini nih jawab ada highlightnya ketika aku nggak bisa ngelihat area engulfing yang oke gitu ya. Aku akan trading dengan impuls ya, dengan impuls kayak gayanya Raja atau breakout gitu ya. Jadi kalau breakout yang Kojo bilang, yang aku bilang ke Kojo, jadi ketika dia break resist kita nunggu nih, nunggu harga nge-break resist yang kedua karena kan dia akan ketika break resist dia akan retest loh, retestnya itu yang kita ambil itu breakout. Tapi kalau impuls sebenarnya ya sama, kurang lebih sama kayak breakout ya, cuman bedanya kalau di impuls itu kita misalnya eh, ini dia ini warnanya mana? Merah. Oke. Nah, ceritanya ini dia begini ya. Terus dia di sini bikin masuk lagi ke dalam. Nah, ini udah sign nih yang kedua nih. Dia bikin bottom wick, ya aku entry lah di situ. Nah,
kayak gitu. Jadi entry-nya akan di sini nanti gitu. Jadi ini impuls nih pasang apa Nah, namanya? Mas, tanya Hmm, nih mengenai ini. Aku berapa hari ini memang banyak entry di posisi kayak gini, breakout atau impulse. Nah, namun ada satu yang sering jadi dilema. Dia kadang-kadang kan kan nggak langsung bener-bener top wick terus lompat ya. Kadang-kadang dia pun naik dulu, bikin bottom wick, baru naik lagi. Jadi ya. kadang-kadang kita tuh atau kadang-kadang dia bahkan nggak bikin wick, langsung lompat, ya kan? Aku SL-nya di sini, manajerisnya di sini. Kalau nggak bukan mas aku begitu dia close candle, kadang-kadang dia bahkan nggak bikin wick gitu loh mas, langsung langsung lanjut aja begitu aja. I see, I see. Ya. Nah Nah, itu yang pertanyaan aku adalah itu tuh apakah ada teknik khusus atau bagian dari stance laba-laba kita, nah Spiderman kayak stance-nya kayak atau tadi gitu bagaimana? ya. Tadi kan aku bilang, waduh, eh, pas lagi setting goal, tadi candle ini nggak sempat bikin bot wick langsung drop gitu kan. Aku bilang, wah ketinggalan. Ya, Nah, it's okay gitu. Jadi memang kalau kalau kita memang sengaja nunggu bot week, ya udah kalau misalnya dia nggak bikin bot week, berarti kita bukan rezeki kita gitu. It's okay aja gitu. Nah kayak gini ini kan bagus nih. Dia udah bikin bot week turun, ya istilahnya kita sampai dia week field lah gitu. Cuman kenapa nggak mau ngambil ya karena apa namanya ruang geraknya nggak oke sih. Soalnya di tengah-tengah ya. gitu ya. Aku mau By the ketika way, ngomong-ngomong, berarti Mas kalau dia nggak bikin week, Mas nggak masuk, Mas pribadi. Kalau aku nggak masuk karena eh, memang sebenarnya kalau kalau kata Raja ketika dia nggak bikin bot week itu tandanya marketnya nggak ada kesempatan buat buyernya nggak ada atau sellernya nggak ada gitu ya tergantung candle misalnya kayak gini nih kalau lagi apa zona sell gitu ya kalau dia nggak bikin top week berarti buyernya lagi nggak ada nih sellernya kuat sebenarnya Iya, logikanya kayak gitu cuman kalau kalau kita pengen yang safety gitu ya ya kita iya. harus bikin topik dulu gitu. Jadi Hmm. memang kalau aku mengacunya ke topik dulu atau buat week dulu. Kalau dia nggak buat itu aku nggak akan entry kok. Gitu. Oh, kalau berarti kalau dia langsung tancap gitu aja, anggap kita ketinggalan lah ya. Anggap kita ketinggalan stop gitu. Oh, oke, 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 oke. Iya sih, memang aku kadang-kadang SL di sana juga sih memang. Betul, pokoknya ya sebenarnya kalau main impuls gitu itu eh, tangan kita harus cepat sih. Maksudnya cepat adalah kan kita nggak tahu gitu ya market kayak gimana Ayo misalnya. beli Magic Key, beli Magic Nah, Key. makanya beli Mitsubishi. Itu linknya udah tahu deh itu masih bisa nggak sih apa namanya kodenya tuh. Nah, misalnya kita punya di sini gitu ya. Terus kita kan mau entry lagi. Nah, ketika di sini kan kita entry nih ya, entry di sini. Terus in gitu ya. Nah, SR kita kan di sini nih ya. Nah, ketika market ternyata jalan udah sampai sini, udah sekitar 15 pip kan SL pindahin ke sini. Yang ini dihapus langsung. Ini nggak usah. Jadi SL kita SL plus. Udah tinggal running aja. Kita lihat sampai nggak ke 10 atau 20 pips gitu. Kalau misalnya udah sampai ya udah TP all gitu. Kalau aku kayak gitu soalnya kalau impuls itu ya tahu sendiri lah ya Kojo kalau bergejolaknya di M15 gitu kan ya market cepet banget kan up and down-nya gitu makanya eh, perlu perlu mantau sedikit lah gitu ketika itu nggak nyampe kok nggak nyampe setengah jam kalau ada volume syaratnya memang kalau ada volume kalau nggak ada volume ya capek dikocok-kocok mendingan exit aja kalau aku kayak gitu ketika dikocok-kocok gitu ketika kita lagi impuls gitu ya ya tadi ini sebenarnya aku sempat ngebuy sebentar jadi di jam 15 di 28 tadi nih di sini nih ini aku ngebuy sebentar cuman aduh kok lama gitu ya dikocok-kocok kan udah SL-nya tak pindahin ke pas entry ya udah SL gitu ya aku nganggapnya SL walaupun BE gitu ya karena komisi tetap kena gitu ya ya udah nunggu konfirmasi kedua lagi nah pas di sini gitu ya pas di sini body si apa
Candle ini masuk ke dalam merah karena bodinya kecil, gitu ya. Aku belum entry. Nah, yang keduanya aku entry. Keduanya aku entry. Yang ini aku masuk. Nah, yang ini masuk, udah jalan, SL-nya pindahin. SL-nya dari tadinya di sini kan SL-nya tadinya di sini, terus aku langsung pindahin ke di atas entry sedikit. Yang penting komisinya bisa bayar. Gitu. Komisinya bisa bayar. Nah, di sini langsung, Mas, yuk, Mas kok nggak tunggu sampai dia break di 18 yang 29 ya di sini? Ya yang itu. ini Kenapa nggak tunggu sampai itu ya? kan udah close duluan di sini. Ketika udah ngebreak, aku mikirnya ini kan udah break lagi kok. Jadi ini break satu, ini break satu. Nah, ini udah break lagi nih di sini nih. Yang ini udah break di atas garisnya lagi. Makanya aku mikirnya Iya, mas aku kok berani mas langsung buy di sana karena kan di atas tuh nggak dianggap sebagai resisten. Yang enggak, 18 yang enggak. Ini nggak. bukan resisten buat aku. Ini udah free Oh, range. Kan resistennya tetap yang 1828. Critical areanya tetap. oh itu nggak dianggap resisten. Ah, Makanya enggak. aku buy di 18.30 tadi karena aku anggap itu resisten. Sih, aku paham. Enggak, aku enggak. Aku di sini. Oke oke. Gitu. Oh, ini mantap ini ya. Tapi kalau dilihat di video Raja kok itu dianggap resisten ya mas? Nah, Raja itu sama si Donvo ini sama-sama konservatif kok. Gitu. Oh, I see, I see. Nah, kalau aku kan mikirnya ini kalau udah emang soalnya gini, di sini dia udah break satu nih. Kalau kita mau main resist atau apa ya, di sini dia udah break resist gitu ya. Satu nih resist nih di break. Nah, ketika break dia dia kan retest kan, retest, terus dia pasti bikin ini kan lower time frame ya. Ya kayak yang normal aja, higher high, higher low, pasti bikin kayak gitunya kok. Nah, aku mikirnya ini udah retest nih, nggak mungkin dia turun dan kedua risknya juga kecil kok kalau aku entry di sini kok. Iya benar, benar risknya Ya, kecil. risknya juga kecil gitu. Daripada aku entry di sini, risknya memang ya lumayan ya kalau misalnya mau ke supportnya ya. Cuman kan kalau aku lebih mikirin aku soalnya pelit sama SL. Aku pelit banget sama SL. Makanya aku strike banget gitu. Jadi kalau dapat ya 7 pips ya nggak nyampe malah 3 pips. Apa kok tadi di sini 7 pips kalau nggak salah. SL aku di sini 7 pips. 7 pips udah runner aja gitu. Kayak gitu. Jadi tetap aku ngacunya sama kayak level yang aku buat aja sih. Nggak yang lain. Kalau yang baru aku nggak. Nah, ini menarik nih ya. Masuk lagi ke dalam zoom ya. Gold kayak gitu terus soalnya. Gold kayak gitu. Nah, ini gold sebenarnya bisa bisa hold agak lama sih sebenarnya. Kalau kata aku ya. Karena dia mungkin mau ngincer daerah-daerah sini. Ini masih agak fresh ya sini. Punya gue running nih mas. Hmm? Punya gue running ternyata ya. Gue baru Iya, buka. tadi gua running, cuman udah 10 pip ya udah. Terus Kojo minta zoom lagi buat, ya ketinggalan. Oke, gitu. Jadi oke aja gitu ya. Intinya kita tahu aja price action yang dibuat di key levelnya ini. Gitu. Kuncinya itu sih kalau sekarang. So far tetap kalau trading ya paling enak bullish engulfing sih. Itu bullish engulfing bisa lah 30 pips mah. Nah, ini kenapa nggak pengen ngambil yang ini? Karena udah nggak fresh sebenarnya. Pas malam FOMC dia masuk ke dalam sini, gitu. Ya, dia masuk ke sini, drop. Nah, ini yang makanya aku ini nih tricky, gitu. Entah dia habis mantul naik lagi, atau memang drop lagi ke bawah nih. Kalau drop lagi sih seru juga nih kita punya sekitar 60 pips range. Dari 28 ke 32 soalnya kecil banget ya. Nah, yang fresh lagi di mana? Ini fresh lagi nih. Ah, sell. Nah, ini potensialnya. Cuman
ini ini tuh yang bikin gak menariknya sebenarnya apa? Wick di sininya, wick candle hijaunya dia itu panjang kali. Takutnya ada likuidasi. Makanya kalau mau entry sell di sini ya kalau mau sell limit ya tinggal lotnya dikecilin karena zonnya lumayan besar gitu kalau buat aku gitu ya. 36 ya paling sampai TSL-nya 40-an lah, sekitar Mas, 40 pips lah. Hmm. Mas, mumpung mumpung lagi Zoom dan ada teman-teman di sini juga, boleh nggak refresh sedikit kalau mau nge-swing itu gimana step by stepnya? Tadi pakai apa ya? Global Prime oh, ya. Ini hapus aja ya. Hapus lagi ya. Iya, Oke. kita fokus di swing ya berarti Mas ya. Oke. Sebenarnya swing itu kalau di gold itu buat aku tricky. Tricky ya. Kenapa? Sebenarnya ini 18 di bawah 1850 itu udah apa ya? Aku bilangnya zone tengah-tengah sih. Zone tengah-tengah. Mas pilih pair yang gampang aja Mas kalau tricky Mas. Kacau nanti. Eh, Yang menurut pandangan Mas aman, nyaman, tenang gitu loh kalau mau ya, nge-swing. GBP GPY sih. Oh, enggak. Waktu itu aku pernah kasih USD GPY. Salah. Waktu itu aku ngasih, nah, ya. Jadi kan kemarin USD GPY ini ya. Mungkin nanti Kojo lihat deh. Aku udah pernah ngasih zonnya waktu itu kalau nggak salah di sini. Kenapa ngambil di situ? Nah, oke ya, kita lihat dulu. Ini sebenarnya ini dari H4 ya. H4-nya kan dia lagi turun terus kan, turun terus. Ini belum break ya, ini belum berubah karakter ya. Nah, sampai dia di sini bikin konsol. Nah, sebenarnya konsolidasi ini salah satu sign bahwa market mau eh, break trendnya. Gitu. Sampai dia break ya. Ini udah apa namanya change of karakter. Gimana sih change of karakter? Sini kayaknya. Yang ini bukan. Yang ini bukan ternyata. Oke, tapi ini udah change of karakter ya. Ini kayaknya. Oh ya, chalk ya. Sini ada change of karakter. Nah, ketika change of karakter ini, kita kan nggak bisa ngelihat zone di sini ya, kok ya. Setuju ya? Kita nggak tahu ada zone di mana. Yang Iya. pasti kita tahu di sini ada failed supply. Sini failed supply. Terus di sini ya ada lah last demand di sini ya. Last demand in control di sini. Nah, oke. Step kedua, biasanya aku akan coba pakai line. Dia punya area-area krusial mana aja? Oke. Satu, ya. Dua nih. Pergi ke sana nggak? Area kursial itu maksudnya area yang sering dipantul ya. Ya, betul. Swipe zone ya. Nah, ini kuat nih yang bawah ini. Kenapa di sini dia pernah resist-resist jadi support. Yang ini nggak begitu sering. Kita eliminasi ya. Kita eliminasi. Cuman kalau nggak mau nggak apa-apa. Jadi teman-teman nanti punya dua zone ya. Terus yang ketiga adalah di bawah sini. Zonnya lebar ya. Nah, oke. Yang cukup sering disentuh yang dua ini ya. Oke. Kita eliminasi. Sekarang back to candle. Oke.
Nah, ini zone kita. Ya. Ini di 4 jam. Kita turun ke 60. Ada yang bisa di adjust gak? Oh nggak ada nih katanya kan. Kita di sini ada supply ya. Ini mana sih ujungnya? Ini bisa dikecilin. Wih. Nah, di sini ada supply yang udah hit. Kelihatan nggak? Di zone yang tadi kita gambar, di sini ada supply. Ini udah hit. Terus ini jebol di sini. Kelihatan ya? Nah, Tekan. nah Iya ini ya. satu. Di sini sebenarnya juga ada, tapi dia nggak dilewatin sama swipe zone-nya. Nah, ya. Jadi ini weak, eh, lemah ya. Nah, yang terakhir yang ini. Yang terakhir yang ini gede banget sih. Nah, segitu ya. Nah, kita mau entry di mana gitu ya. Kita yang ini pasti enggak. Jadi zone-nya dan antara yang ini atau yang ini. Mau pasang buy limit yang di kedua ini aja gitu. Nah, di hotnya sampai mana gitu ya. Oke, TP1-nya di sininya. Di pas dia eh, berubah berubah tren ya. Next TP-nya mana lagi? Next TP-nya di sini ya, di swing high-nya. Di situ maksimum targetnya di mana? Ya, boleh di sini nih. Gitu. Itu jauh banget tuh ya. Soalnya GPY kalau kita trading GPY ya begitu. 400 pip. Karena Wah, langsung GPY-nya selalu ngumpul-ngumpul lemah. langsung ngumpul di Bali nih kita Mas kalau kayak Nah gitu. itu langsung jadi presiden ya aku kok. Oh, balik lagi ke zone ya. Goldnya ya. Menarik nih. Jadi kayak gitu. Roadmap-nya kayak gitu. Sebenarnya sama aja. Intinya eh, apa ya? Kalau teman-teman nyari area engulfing, apalagi engulfingnya itu dilewatin sama swipe zone, itu cukup strong. Itu cukup strong. Ya, Pak. Jadi kenapa aku bilang di sini kuat gitu ya? 18 ya 18-20 lah nih. Ini sinilah 18-20 18-18. Ya karena ini fake outnya dari swipe zone ya. Jadi teman-teman perlu pahamin area kritikal lah gitu. Karena dari sini nanti teman-teman ngerti kok kenapa area kritikal bisa mantulin ya gitu. Pasti ya teman-teman lihat ke belakang, oh iya di masa lalunya ternyata ada ini, oh di masa lalunya ada ini, kayak gitu. Pasti akan kayak gitu. Ya. Mas, tadi Mas ada bikin pernyataan, ini goal sekarang kembali ke area lagi. Itu Nah, artinya apa, Mas? Maksudnya artinya gimana? artinya, artinya kalau kalau dia bikin price action rejection lagi di sini, ya mantul lagi ke atas kok. Tapi kalau Siap. ternyata dia nembus, ya, nembus terus retest ya sinilah dia. Lumayan kita punya 60 pip range nya. Cuma secara garis besar masih bearish ya, masih bearish. Kenapa gitu ya? Karena dolar domination. Oke. Yang kedua, ada ancaman perang, ada ancaman loh ya. Wah,
Nah, ancaman war ini kan kita nggak tahu kapan. Mungkin negara-negara sana udah tahu, makanya harga emasnya mau diturunin dulu. Eh, Makanya kita nunggu lah. Aku sih pengen beli di sini nih buat nge-swing gitu. Cuman nih sekarang nih kalau misalnya 18.22 drop di sini lah 18 19.10, habis itu 18.3, habis itu 17.96 kalau nggak salah. Ini aku sampai hafal. Sampai Iya, baru mau ngomong. Ini bangun tidur ditanya langsung ngerti nih kayaknya. aku sampai cukup hafal ya. Nah, ini 18.03 something. Nah, ini oh bukan 17.96 di sini. 17.92 soalnya. 17.92 kelasnya di nah, 17.77, 17 ya 17.75 lah. 17.75. Sini ya. Nah, ini nih. Ini teman-teman kalau kalau ngapalin boleh lah. Soalnya ini bener loh. Jadi kayak dimanapun gitu ya, kayak lagi nyetir terus ngelihat harga di situ pernah ngapain di situ, ya tinggal eksekusi aja sih. Gitu. Gitu. Jadi ya Mas, kan, gue marking di 16.75 Mas. nah Di gold. Gue berapa? marking di 16.75. 1975. 16.75 gue marking. 1975. Jauh kali. Di weekly cantik banget soalnya Mas. Oh iya, Kalau dia turun setuju. ya, Setuju. Boleh nih. Ini suka itu sih. cantik banget. Cantik deh ini. Ini Kalau bagus. buka weekly Mas, coba weekly Mas. Di Oh weekly crystal iya. clear soalnya. Nice, nice, nice. Cantik. Nah ini nih mantap ini. Ini pasti mantul di sini. Alhamdulillah ini kalau dapat. Ya intinya kayak gitu. Teman-teman ya garis-garisin aja gitu. Kalau kemarin Mas Satya yang nanya ya, itu gimana Mas bikin apa namanya garis-garisnya ya kayak tadi ya Mas Satya ya. Nanti aku upload nih ini nih, di YouTube nanti nonton aja bikin garis-garisnya gimana. Sebenarnya dari daily hubungkan antara body close terus lihat di masa lalunya gitu ya. Cuman kalau mau simple kayak gini. Ah, Mas Satya kalau misalnya mau simple, yang ini nggak apa-apa dihapus. Pakai line ya, pakai line aja. Dari line kan agak jelas lah ya, nggak sumang-sumang ya, kita bisa ngelihat clear lah gitu ya. Set. Ah, oke. Nah, sebenarnya dari sini juga bisa kok. Tenang. Ada cara gampang Mas Satya, tenang, tenang. Oke, di sini ya. Emang PR-nya gitu, harus scroll ke masa lalunya dia. Nah, sekarang ke 60. Nah, di 60-nya up, up. Dah. Nah, sekarang balik lagi ke candle. Nah, kayak gini. Simpelnya kayak gitu. Gitu. Cuman kalau mau pusing ya, mendingan lihat candle. Sebenarnya gampang aja sih, tinggal ngomongin aja. Ya kan kok? Gitu. Iya, benar-benar. Oke, simple. Oh, ternyata dia mantul ya, reject benar. Push. Easy. Easy money, easy money. Oh iya, di M5-nya udah ini soalnya. Reject dia. Oke. Nah, di M5 ini ada engulfing nih kok. Engulfing press.
Nah, tuh. Berapa pip dia? 292, 287, 5 pips ya. Entry 5 pips. Dapatnya berapa tuh? Waduh, duh, 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 duh. Ya udah, dia Ali main-main di sini lagi. Yang dapat congrats lah. Kayak gitu, jadi ada lagi 3 menit terakhir. Masih ada entry kok. Nggak cukup sudah. Udah pagi sekali, hari ini sekali. Oh, pagi sekali, hari ini sekali. Iya. Iya, tadi pagi sempat dapat. Apa? Gold. Itu yang goal juga, yang lagi bahas-bahas itu loh. Oh, nah ini enggak sih. Ini GJ kayak landak ya. Kayak landak. Sebenarnya menarik sih buat swing swing GJ ya. Nah, ini menarik ya. Terus sekali-sekali bikin dong kayak grup Malaysia bikin dinosaur atau apa gitu loh masih Gafnar. Apa-apa? Kayak grup Malaysia yang dulu pernah bikin dinosaur atau apa gitu. Ya, ini nih GJ asik sih. Kojo kalau mau swing boleh nih Kojo. Nih TP-nya di sini nih. Ini udah retestnya dia ini ya. Ini retest ya. Dia retest udah kelar retestnya nih. Swing GJ boleh nih. Ketinggalan 40 pips lah. Nah, SL di sini lah 16 di sini. 16 2 211. By now udah lupain ntar TP di 16 166 211. Dia harus clear gap juga soalnya. Kalau di kalau udah break sini udah SL-nya majuin, taruh di break even aja. Nah, udah let's runners run. Gitu. GJ ya ini bisa buat swing. Itu SLB plus itu kalau sudah di set di sana, walaupun Hmm? sudah running sekian puluh pip itu nggak digeser-geser lagi ke atas, Mas. Nah, kalau mau nggak apa-apa. Per swingnya aja. Jadi kan dia habis gini nih. Ini gini, gini, gini. Terus kan dia mau swing leg loh kan. Geser lagi aja nanti. Nah, jadi SL-nya kan tadi di sini nih. Sekarang nanti SL-nya di sini. Gitu. Ntar dia bikin bikin lagi gitu kan. Bikin swing lagi. Geser lagi. Gitu aja. Gitu. Kalau mau kayak gini. Ini paling aman. Cuman ya SL-nya paling cepat kena juga. Gitu. Cuman kalau nggak mau sakit hati, kalau mau sakit hati tapi bisa puas ya di sini. Ini buat latihan menjaga jantung sih, Bang. BTW ini udah less than 1 minute. Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, thank you udah temenin Thank you, Mas. jam ya London ya, pre-London. Kita hajar lagi market. See you next live. Bye-bye. Bye.